Perkenalkan, nama saya Sarah Saek dengan NIM 2301060047. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia semester 5 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai cara penggunaan aplikasi ChemLab dalam praktikum mengenai fractional crystallization lab. Nah, di sini jika sudah dimunculkan seperti ini, kemudian kita ke menu yang bagian atas sini, lalu kita cari yang tulisannya new. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Nah, di sini sudah dimunculkan berbagai macam praktikum yang akan dilakukan. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai fractional crystallization lab. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini yang pertama itu adanya introduction. Nah, introduction ini adalah pemahaman awal yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan praktikum. Kemudian kita langsung saja ke prosedur. Nah, prosedur ini merupakan step-step yang akan kita lalui atau langkah-langkah yang akan kita lakukan selama praktikum. Kita langsung saja ke step yang pertama, di mana step yang pertama itu diminta untuk menyiapkan 2 macam garam. Nah, di mana untuk itu yang pertama kita harus menyiapkan beker 100 ml. Nah, di mana caranya itu kita tinggal ke menu equipment, lalu kita ke beker, lalu kita cari yang berukuran 100 ml. Nah, di sini sudah ada ukurannya, yaitu ada 100, 250 dan 600. Namun di sini kita memilih yang 100 ml. Nah, setelah ini sudah dimunculkan gelas bekernya. Nah, adapun cara yang lain untuk mendapatkan gelas beker. Nah, di mana kita tinggal ke tools yang ada di bagian atas sini, lalu kita cari yang tulisannya beker. Setelah itu klik. Nah, di sini sudah dimunculkan gelas bekernya. Setelah itu, adapun cara yang lain, di mana kita tinggal klik bagian kanan, lalu kita cari tulisan yang beker, kemudian kita tinggal sesuaikan dengan ukurannya. Karena di sini hanya membutuhkan 1, jadi saya menghapusnya, di mana kita klik gelas beker lalu kita ke cut. Nah, selanjutnya itu kita diminta untuk memasukkan air suling 60 ml. Nah, di mana caranya itu kita tinggal aktifkan, lalu kita klik kanan, lalu kita klik yang tulisan water. Nah, di sini sudah dimunculkan, kita tinggal mengubah volumenya, yaitu yang diminta 60 ml. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah dimunculkan pada gelas beker ini sudah terisi air suling, yaitu dengan volumenya itu 60 ml. Nah, langkah yang selanjutnya itu diminta untuk menyiapkan atau menambahkan 12 gram NaCl. Nah, di mana kita tinggal klik beker, kemudian kita ke menu chemical, lalu kita ke all chemical. Nah, setelah dimunculkan seperti ini, kita tinggal cari yang NaCl. Nah, setelah itu kita tinggal mengubah dengan masanya itu 12 gram. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini pada gelas beker ini sudah terisi NaCl yaitu 12 gram. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita diminta untuk menambahkan 15 gram K2Cl2O7. Nah, di mana caranya juga sama. Kita klik, kemudian kita ke menu chemical, lalu kita ke all chemical. Nah, setelah ini dimunculkan seperti ini, kita mencari yang K2Cl2O7. Setelah itu kita tinggal mengubah masanya itu sebesar 15 gram. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian
diminta untuk mencampurkan, yaitu caranya kita aktifkan, lalu kita ke tools yang tulisan edit remove. Setelah itu kita tinggal mengaduknya. Adapun cara yang lain untuk memanaskannya, yaitu mencampurkannya, yaitu dengan menggunakan pemanas Bunsen, dimana kita klik lalu kita tinggal. Nah, di sini sudah. Selanjutnya di step yang kedua itu diminta untuk menyiapkan 60 ml bekar. Nah, dimana caranya itu kita tinggal ke menu equipment, lalu kita cari bekar dan kita cari yang berukuran 600 ml. Nah, di sini sudah dimunculkan. Setelah itu kita hapus ini saja karena tidak dipakai lagi. Nah, setelah itu, setelah kita menyiapkan bekar 600 ml, kita diminta untuk memasukkan 300 ml air es. Nah, caranya itu kita tinggal aktifkan, lalu kita klik kanan, kemudian kita ke water. Nah, setelah dimunculkan seperti ini, kita tinggal mengubah volume yang diminta, yaitu 300 ml. Kemudian, karena yang diminta itu air es, jadi kita klik yang ice water. Nah, ice water ini merupakan air es dengan suhu ruang itu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini pada gelas beker ini sudah terisi air es dengan volumenya itu 300 ml. Kemudian diminta untuk menggabungkan gelas beker 100 ml dan 600 ml. Nah, dimana caranya itu kita tinggal memblok kedua gelas beker tersebut, lalu kita ke arrange, kemudian kita pilih yang combine. Nah, di sini sudah menggabungkan kedua gelas beker tersebut. Kemudian kita mengeluarkan gelas beker tersebut. Nanti akan kita lakukan hal yang sama, yaitu kita klik ke orange lalu mengeluarkannya. Tapi di sini kita tunggu hingga terjadi perubahan warna di sini, dimana yang akan kita butuhkan itu adalah perubahan warna K2CR2O7 keluar hingga pada suhunya itu 0 derajat Celcius. Nah, kita menunggu hingga terjadi. Nah, sambil menunggu perubahan warnanya terjadi secara sempurna, kita ke menu observation. Nah, observation ini adalah bagian-bagian yang harus kita isi setelah melakukan praktikum. Kita kembali lagi ke prosedur. Nah, di sini sudah dimunculkan warna pada K2CR2O7. Nah, untuk itu kita langsung mengeluarkannya, dimana caranya itu sama kayak tadi. Kita klik lalu kita ke orange dan kita ke menu remove. Setelah itu kita memisahkannya. Nah, di sini sudah memisahkan larutan tersebut. Lalu kita, karena di sini tidak dipakai lagi, kita menghapusnya. Setelah itu pada step yang berikutnya itu diminta untuk mengeluarkan potasium dikromat ini dari gelas kimia berukuran 100 ml. Nah, dimana nanti kita akan siapkan labu penyaring dengan corong bucernya
Lalu kita akan menyiapkan Erlenmeyer 100 ml, yaitu kita ke tools yang bagian atas ini, kita cari yang Erlenmeyer. Setelah itu kita klik Erlenmeyer, kemudian kita cari yang tulisan remove buncher funnel. Setelah itu kita klik. Nah, di sini sudah dimunculkan seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mengeluarkannya, di mana mengeluarkan K2CR2O7 ini ke dalam kelas Bunner ini. Caranya kita taruh ke atas seperti ini, kemudian kita aktifkan, lalu kita ke menu prosedur, lalu kita cari yang bertulisan power. Nah, di sini kita sudah terlihat bahwa dia sudah tertuang ke dalam sini. Nah, selanjutnya itu karena ini tidak dipakai lagi, kita menghapusnya. Nah, kemudian pada prosedur kerja yang berikutnya itu kita diminta untuk memilih salah satu was glass, kemudian kita diminta untuk mengeluarkannya, di mana saya akan memilih was glass. Nah, setelah itu untuk mengeluarkannya kita tinggal memblok kedua. Nah, setelah kita blok, kita ke menu ini, remove. Nah, jika sudah dimunculkan seperti ini, kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa larutannya sudah dikeluarkan. Nah, langkah selanjutnya itu kita diminta untuk menghitung massa dari K2CR2O7. Nah, dimana caranya kita tinggal aktifkan was glass-nya, kemudian kita ke tools yang ada di bagian atas sini dan kita cari timbangan, yaitu soft point. Nah, di sini sudah dimunculkan beratnya itu ada 15 gram. Jadi masanya itu sudah sama seperti yang tadi pada step yang pertama itu kita masukkan 15 gram. Kemudian yang langkah selanjutnya itu kita disuruh juga menghitung massanya, tapi caranya itu kita panaskan dulu larutan pada Erlenmeyer ini, dimana kita klik lalu kita cari pemanas buncher. Nah, setelah itu kita tinggal panaskan. Nah, setelah itu kalau kita sudah panaskan, untuk kita mencari massanya itu kita tinggal klik pada Erlenmeyer tersebut. Nah, di sini belum dimunculkan, jadi kita tunggu saja. Kita coba klik ulang. Nah, di sini sudah ditunjukkan bahwa massa dari NaCl itu 12 gram.
Nah, jadi itu sama juga pada step yang pertama di mana kita memasukkan masanya itu 12 gram. Jadi untuk bagian prosedur kerja ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke observation. Nah, observation ini kita tinggal mengisi berat dari K2Cl2 dan berat NaCl, di mana berat K2Cl2 itu sebesar 15 gram. 15 gram. Kemudian berat dari NaCl itu sebesar 12 gram. Nah, jadi ini sudah selesai bagian dari observation-nya. Sekian penjelasan saya mengenai praktikum secara virtual ini, yaitu mengenai praktikum Fractional Crystallization Lab. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.